Mengapa seorang raja yang hanya berkuasa 4 tahun dapat meninggalkan Gema yang tak pernah padam 1000 tahun kemudian? Pertanyaan itu menggantung di atas lembah Galuh. Saat kabut pagi menyingkap siluet Prabu Darmagiri, sang pucuk bumi Darmeswara tahun 891 hingga 895 Masehi, berdiri di puncak bukit Raungga Sagara. Tatapannya tertuju pada sungai Citandu yang mengalir seperti urat takdir, seolah menyimpan rahasia yang hanya diketahui para leluhur. Di bawahnya, para bangsawan mulai terpecah. Sebagian mendukungnya, sebagian lagi diam-diam rapat pada keluarga Kadatuan yang menghendaki perubahan. Bisikan pengkhianatan mengambang di angin, bertemu dengan kabar tentang gerakan pasukan dari arah timur. Galuh retak, dan retakan itu mengarah pada dirinya. Namun, Darmagiri bukan raja biasa. Sejak muda, ia diasuh para resi di Cisantana. Ditempa dalam laku tapa yang membuatnya dikenal sebagai raja yang mampu mendengar suara bumi. Kesaktian itu membuat para Brahmana memujinya, namun juga menyalahkan iri dalam hati beberapa pejabat tinggi kerajaan. Di balik penghormatan, ada kecemasan bahwa seorang raja yang terlalu dekat dengan dunia gaib sulit dikendalikan. Konflik memuncak ketika utusan dari lembah Laklok membawa kabar bahwa bintang-bintang tampak bergerak aneh pada malam sebelumnya. Pertanda buruk menurut penanggalan kuno. Pada saat itulah, seorang bangsawan senior menantangnya secara halus. Apakah tanda langit itu menyebutkan akhir sebuah kekuasaan? Pertanyaan itu membuat alun-alun kerajaan Hening seakan dinding-dinding Paseban Galuh menahan napas. Darmagiri menatap sang penantang dalam diam. Ada getir, ada beban yang tak pernah terucap. Bahwa menjadi raja berarti menanggung keretakan negeri, sekaligus badai di dalam hatinya sendiri. Tetapi ada pula keyakinan, sebuah bara yang sejak dulu bersemayam di balik ketenangannya. Pada malam tergelap bulan Waisaka, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Darmagiri naik seorang diri ke puncak Raungga Sagara. Di sana, angin membawa bisikan leluhur, atau mungkin hanya gema batinnya sendiri, dan di lereng gunung itu, ia melihat cahaya samar seolah membuka tirai masa depan. Tak seorang pun tahu apa yang ia lihat. Tapi, pada fajar berikutnya, Prabu Darmagiri kembali ke istana dengan sorot mata yang berubah. Lebih tegas, lebih kelam, seperti seseorang yang baru saja menyaksikan takdirnya sendiri dan tak dapat melarikan diri darinya.